Selama 2 hari terakhir, aku merasa seperti tersesat. Alur pikiranku tidak bisa mengejarmu sama sekali. Inilah kenapa aku harus bertanya, Alexa menjelaskan. Aku tidak bisa mengejar dalam waktu dekat. Aku tidak ingin duduk-duduk dan menunggu. Aku pikir, meskipun aku tidak berbicara, setidaknya pikiran kita bisa sama. Setidaknya, di depan orang luar, aku ingin bisa memberikan respon yang sama sepertimu sehingga mereka dapat mengatakan bahwa kita adalah satu kesatuan. Kenzie menarik napas dalam-dalam. Sedikit kemarahan yang dia rasakan sekarang telah menghilang. Dia memeluk Alexa dan menjelaskan, jika aku tahu Marcel akan melakukan ini, aku akan membuatnya tidak bisa kembali ke Indonesia, dan dengan bersih menyingkirkannya untuk selamanya. Aku tidak cukup melindungimu dengan baik. Lanjut Kenzie, aku pikir kau mengucapkan kata-kata ini terlalu dini. Alexa tiba-tiba tersenyum. Aku menolak untuk percaya bahwa kau tidak akan menemukan solusi. Aku menolak untuk percaya bahwa kau mengirim pengawal setelah aku hanya untuk menjamin keselamatanku. Ditambah, kita selalu bertindak diam-diam Tuan Kenzie. Kenzie juga tersenyum saat dia membaringkan kepala Alexa di pahanya, dan mengusap rambut hitam Alexa. Apa yang harus aku lakukan? Sebelumnya, aku dapat mentolerir orang yang mengatakan 1 atau 2 hal buruk tentangmu, tetapi hari ini, aku bahkan tidak tahan mendengar 1 kata pun. Tapi, aku sudah terbiasa, jawab Alexa lembut. Mulai sekarang, setiap keputusan yang kau buat, kau harus memberitahuku tentang itu. Dalam hal ini, jika aku memberitahumu bahwa aku mengharapkan Marcel melakukan hal seperti ini sejak lama, apakah kau akan memulai pertengkaran denganku? Tanya Kenzie. Mungkin, Alexa mengangguk, kita adalah 2 orang yang sudah bersama selama beberapa waktu. Sekarang setelah kita lebih memahami satu sama lain, kita pasti akan tidak setuju dalam beberapa hal. Setelah menanyakan pertanyaan itu, aku merasa sedikit menyesal. Pada akhirnya, aku menempatkan hatiku sendiri melalui rasa sakit. Kenzie menunduk dan menatap Alexa. Faktanya, dia juga akan menjawab dengan cara yang sama. Namun, ini adalah Alexa yang membuatnya merasakan realitas. Karena dia selalu jujur. Para pengawal yang mengikutimu memiliki kamera lubang jarum pada mereka. Setelah mereka menemukan seseorang menguntitmu dan mengambil foto, mereka segera menghubungiku. Tapi, karena orang yang mengikutimu tidak bertahan lama dan tidak membuat gerakan gegabah, pengawal tidak melaporkannya lebih jauh. Nyonya Kenzie, aku hanya sadar bahwa Marcel mengirim seseorang untuk mengikutimu. Siapa sangka dia sebenarnya ingin membuat bukti palsu. Apakah kau memiliki rekaman video? Alexa berpegang pada poin ini. Aku perlu konfirmasi begitu kita sampai di rumah. Tapi, rekaman kau berjalan-jalan sendiri sudah lengkap, jawab Kenzie. Alexa tertawa, suasana hatinya jauh lebih baik. Apakah kau ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan hubungan kita? Karena Marcel, dia tidak layak. Kenzie sedang menunggu Black Label untuk bergerak. Apakah Black Label akan memeras mereka atau apakah mereka memiliki niat lain? Kenzie berharap itu tidak akan memakan waktu lama. Kalau begitu, lepaskan kekuatanmu dan bermainlah dengan bastard itu. Apakah menurutmu aku harus? Apakah Marcel mempertimbangkan dengan siapa dia bermain-main dengan wanita? Tentu saja, sebelum Alexa menutup matanya, dia mengatakan satu hal lagi. Aku merasa jijik memiliki namaku di sebelahnya. Dimengerti. Alexa tidak mendengar kata terakhir ini dari Kenzie. Bahkan jika dia mendengarnya, dia tidak akan mengerti arti yang lebih dalam di balik itu. Karena, sejak mereka kembali ke rumah, Kenzie sudah menginstruksikan Lucas untuk merilis foto dirinya dan Alexa yang belum pernah dilihat publik. Tindakan sugestif ini membuat couple fans sangat senang. Nama Kenzie dan Alexa dengan cepat naik ke peringkat teratas pencarian,
dan menutupi foto-foto yang telah diposting Marcel di media sosial. Selain itu, Kenzi juga memberikan panggilan telepon kepada Lukas, jaga agar namaku dan nama Alexa di peringkat teratas pencarian. Jika Alexa melihat ini, dia akan merasa jauh lebih baik. Pikiran Lukas meledak. Kenzi telah memintanya untuk menempatkan foto pasangan itu bersama-sama pada jamuan makan malam perayaan Mandala, agar Alexa merasa lebih nyaman. Haruskah dia menjadi budak istri seperti itu? Selanjutnya, apalagi yang harus kita lakukan? Tanya Lukas. Atas nama agensi, kirim Star King peringatan agar tidak menimbulkan masalah dan memberitahu Marcel untuk mengklarifikasi seluruh kejadian, instruksi Kenzi. Tapi, ahli waris manja itu pasti tidak mau bekerja sama. Bukankah dia sengaja membuat insiden ini? Jadi, kita tunggu sampai masalahnya semakin meluas sebelum kita mengadakan konferensi pers dan mengundang kekasih yang dirumorkan ini. Pada waktunya tiba, mari kita lihat bagaimana Alexa akan menghadapinya, Kenzi menjelaskan dengan tenang. Kami tidak perlu membantu Star King melindungi harga diri mereka. Karena pewaris manja ingin bermain, maka melucuti Star King dari harga diri mereka adalah konsekuensi yang masuk akal. Aku sudah mendengar beberapa waktu yang lalu bahwa Dewan Direksi Star King memiliki kepentingan pada otoritas keluarga Wibowo atas operasi agensi, ucap Lukas. Mendengar ini, Kenzi melepas telepon dari pendengarannya dan menutup telepon. Matanya tampak gelap dan tajam. Karena ketika menyangkut kepentingan otoritas, Star King bukanlah satu-satunya yang menghadapi masalah ini. Ada juga seseorang di Mandala yang ingin menimbulkan masalah. Secara online, argumen mengenai foto-foto yang diposting oleh Marcel tidak dapat diselesaikan. Jadi, orang pasti akan mengeluh dan mencoba yang terbaik untuk mengungkap kebenaran. Namun, kali ini, penggemar tidak lagi bertarung sendiri. Karena sebelum dia pergi ke luar negeri, Alexa telah berjanji pada Kenzi bahwa dia akan melakukan penggemarnya dengan baik. Jadi, dia masuk ke akun Natalie dan muncul di media sosial. Dengan insiden ini, Alexa kita pasti akan difitnah lagi. Kenapa orang-orang ini tidak bisa membiarkan Alexa kita bahagia? Mereka pasti iri dengan Alexa dan Kenzi kita bersama. Tapi, jika kami mengeluh, itu hanya akan menarik orang untuk mengatakan hal-hal buruk tentang para fans. Apa salah Alexa kami untuk difitnah seperti ini? Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Sebentar lagi aku akan menghitung berapa kali Alexa kita telah dicemarkan seluruhnya. Kami telah sangat menderita dan menerima begitu banyak hinaan. Aku akan menangis karena amarah. Melihat ini, Alexa segera menggunakan identitas Natalie untuk memposting komentar. Melihat ini, Alexa segera menggunakan identitas Natalie untuk mengirim komentar, biarkan aku memberimu tisu. Awalnya, para penggemar tidak menyadarinya. Tapi kemudian seseorang melihat foto Natalie dan dengan cepat merespon. Pelan-pelan, apakah itu asisten Alexa yang baru saja berkomentar? Natalie, cepat, beritahu kami bagaimana kabar Alexa. Hais, kurasa dia tidak boleh berbicara sembarangan. Aku baik-baik saja, jawab Alexa langsung. Dia menjawab dengan, saya baik-baik saja, bukan, dia baik-baik saja. Para penggemar meledak dalam kegembiraan. Dalam beberapa detik, pesan Alexa sudah dibanjiri oleh banjir komentar. Apakah aku melihat sesuatu? Apakah dia baru saja mengatakan, aku baik-baik saja? Natalie, apakah kamu sudah gila? Alexa melihat komentar tidak percaya dan mengetik komentar lain. Temukan apa yang harus diungkap, tidak perlu takut. Tuan Marcel dan saya tidak akrab satu sama lain. Jadi, jangan biarkan diri kamu menderita. Jika keluhan kalian tidak bekerja, beritahu saya akan membantu. Apakah kamu Alexa? Alexa menatap layar kosong sejenak sebelum mengambil selfie dan mempostingnya secara online. Ya, saya.
Dengan munculnya dua kata ini dan sebuah foto, para penggemar dipenuhi dengan daya tembak. Mereka segera membagikan komentar Alexa kepada semua teman mereka, dan penggemar yang tidak online segera diberitahu. Dalam sekejap, forum berlipat ganda dalam pengguna. Untungnya, Natalie adalah moderatornya. Jadi meskipun Alexa tidak dapat melanjutkan obrolan dengan mereka, dia dapat memposting pengumuman. Aku tidak akan menyerang kecuali aku diserang terlebih dahulu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.